terang-terangan maupun yang tersembunyi. Sekarang kita masuk pada bab taubat. Kenapa mesti taubat? Ternyata banyak sekali manfaat yang kita dapatkan daripada taubat. Bagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian jami'an, bertaubatlah kalian kepada Allah jami'an, semua sekalian, atas dosa-dosa kalian. Ayyuhal mu'min, wahai orang-orang yang beriman. Ternyata yang disuruh taubat itu orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Pernah Imam Hasan Basri rahimahullah ditanya oleh 3 jenis manusia dengan pertanyaan yang berbeda-beda, tapi jawabannya sama, satu saja. Apa pertanyaannya? Di antara pertanyaan tersebut yaitu salah satunya mengadukan, wahai imam, saya ini mempunyai masalah dengan dalam perkawinan, saya ini tidak punya anak, belum punya anak ya. Jadi sudah lama menikah, belum punya anak. Ada yang datang mengadukan kebunnya kering, ya, bertani tapi tidak turun hujan. Ada yang datang mengadukan sempitnya rezeki yang dia rasakan. Sudah berusaha banting tulang, peras keringat. Ya. Kalau bahasa kita sekarang tuh keringat sudah diperas-peras, tulang sudah dibanting-banting, masih sulit dia rasakan. Belum ketemu jalan rezekinya. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan satu saja jawabannya. Dengan 3 jenis pertanyaan tadi, Imam Hasan Basri rahimahullah mengatakan istighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian ditanya kenapa istighfar? Bukankah masalah kami itu beda-beda? Ada yang mengadukan masalah kesempitan rezeki, ada yang mengadukan sudah lama menikah tidak punya anak, ada yang mengadukan kebunnya kering karena tidak pernah turun hujan. Masya Allah. Maka jawabannya cuma satu kalau istighfar. Ini sebenarnya bukan jawaban beliau, tapi beliau mengutip dari Al-Quran yang sering juga kita dengar dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi kita dikatakan istighfarlah, minta ampunlah, sesungguhnya Allah maha pengampun. Innahu kana ghaffara, maha pengampun, ya. Allah itu maha mengampuni. Maka setelah Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah berjanji yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi tiga jawaban tadi Allah yang jawab semua. Kalau kita minta ampun, maka Allah akan turunkan hujan untuk menyirami kebun-kebun kita. Kemudian wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah juga akan menambahkan harta kita. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan harta kita dan anak keturunan kita. Jadi itu kurang lebih begitu. Maka Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jadi sebab untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini salah satunya yaitu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab taubat ini dibuka dengan perkataan para ulama. Baik, kita langsung bacakan saja. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Berkata ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Jadi taubat itu hukumnya wajib dari setiap dosa dan maksiat. Jadi wajibnya ini, fardunya ini fardu ain atas diri kita masing-masing. Ya mungkin orang lain mendoakan kita juga bisa, cuman
ada syarat-syarat taubat yang mesti kita penuhi, yang mesti kita laksanakan supaya taubat kita ini betul-betul diterima. Fa in kanatil ma'siyah bainal abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin. Ya. Jika maksiat itu bainal abdi wa bainallah ta'ala, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, tidak ada hubungannya dengan hak anak Adam atau tidak ada hubungannya dengan manusia. Ya, jadi kalau maksiat ataupun dosa itu hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada hubungannya dengan manusia, falaha salasatun syurutin, maka hanya 3 saja syaratnya kalau dosa itu berhubungan dengan Allah. Kalau dosa itu hubungannya dengan Allah, maka di sini ulama katakan hanya 3 syaratnya saja yang kita harus tunaikan, maka taubat kita diterima. Berarti kalau dengan manusia banyak syaratnya. Iya, banyak syaratnya. Jadi agak repot kalau berurusan dengan manusia. Maka karena manusia tidak punya sifat maha pengampun. Ya. Kalau Allah itu ada maha pengampunnya. Maka di sini Masya Allah ulama sudah menjelaskan, nanti kita bahas satu persatu. Kalau dosa itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falaha salasatu syurutin, maka syaratnya ada 3. Ahaduha, yang pertama, ay yuqli'a anil ma'siyah. Yang pertama, mencabut diri, atau bahasa istilah katanya, istilah kata, Masya Allah. Istilah kata kita meninggalkan, melepaskan diri dari maksiat. Ya, saat itu juga kalau kita tahu ini dosa, maka sesegera saat itu juga langsung tinggalkan itu dosa maksiat, mencabut diri dari maksiat atau melepaskan diri kita dari dosa tersebut. Itu yang pertama. Watsani, yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Jadi kemudian yang kedua itu kita menyesali perbuatan dosa atau maksiat yang kita lakukan. Yang pertama melepaskan diri dari maksiat tersebut, yang kedua kita menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Wasalis, yang ketiga, ay ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Yang ketiga kita berjanji, sungguh-sungguh berjanji, berazam, sungguh-sungguh berjanji untuk tidak mengulangi kembali maksiat yang kita lakukan. Ya, jadi ini 3 ini kita harus ingat, ini syarat yang harus kita penuhi dalam taubat kalau mau taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, syarat yang pertama di sini dikatakan langsung melepaskan diri kita dari maksiat tersebut. Jadi langsung tobat. Ya. Tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu juga mungkin orang yang suka minum apa? Babo atau boba? Bobo ya. Nah, maka kalau dia tahu itu dosa maksiat, seketika itu juga dia harus tinggalkan. Kalau mau diampuni dosanya. Kemudian yang kedua, menyesali. Waduh, kenapa saya suka minum barang-barang begitu, padahal efek buruknya atau negatifnya itu sangat banyak. Dan banyak kita saksikan di sekeliling kita, maksiat-maksiat yang modelnya seperti itu banyak merugikan juga, bukan dirinya sendiri, tetapi merugikan juga orang lain. Jadi bagi mungkin ada teman-teman kita ataupun kenalan kita masih hobinya dengan barang-barang seperti itu, ada saran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan dari Nabi untuk kita mengajaknya, ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau melihat kemungkaran maka ubahlah. Jadi bahasa Nabi itu falyughayyir, ubahlah. Jadi memang orang itu kalau hobinya minum, tidak bisa dihilangkan hobinya itu. Memang dia hobinya minum. Yang disuruh oleh Nabi itu ubah minumannya. Nah, jadi kalau hobinya minum bobo, maka rubah minumannya dari bobo menjadi minum kopi. Sering-sering ajak dia minum kopi, sering dia ajak nongkrong di teras. Ada di Masjid Agung ini ada teras, di sebelah ini ada air panas. Di depan situ juga biasanya sudah sholat maghrib ada orang minum kopi, minum saraba, macam-macam. Ajak duduk di situ. Kemudian
yang ketiga, setelah yang kedua menyesali perbuatan, setelah kita melakukan maksiat, menyesali perbuatan yang kedua, yang ketiga berjanji untuk tidak melakukan atau tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat tersebut. Jadi jangan tomat. Nah, kalau tobat itu betul-betul dengan 3 syarat ini. Kalau tobat itu sekarang tobat, besok kumat. Nauzubillah. Jadi jangan tomat ya. Jadi, Masya Allah. Kemudian itu tadi 3 syarat ini kalau berhubungan dengan maksiat itu, dosa itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hanya 3 syarat tersebut yang kita mesti tunaikan, maka taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir itu berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut selamanya, abadan. Nah, kemudian fa in fuqida ahadus salasah, kemudian maka jika hilang 3 syarat tersebut, jadi tiga syarat ini hilang salah satunya, lam tasih taubatuhu, maka tidak sah taubatnya. Jadi 3 syarat ini kalau kurang satu, maka tidak sah taubat kita. Ini sudah kesepakatan para ulama. Jadi 3 syarat ini mesti kita tunaikan kalau mau taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi selama ini kita merasa sempitnya rezeki yang kita punya, ataupun masalah yang tidak kunjung selesai. Boleh jadi mungkin ada dosa yang belum kita minta ampun, ya. Boleh jadi ada dosa yang kita belum sempat minta ampun sehingga apa? Sulit untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Masya Allah. Kemudian wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin, dan jika maksiat itu berhubungan dengan manusia, fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya 4, ya, menjadi 4. Kalau dengan Allah tadi berapa? 3. Kalau dengan manusia syaratnya menjadi 4. Ya, minimal, ini minimal, standar minimal. Fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya 4. Hadhihi salasatu, 3 yang sebelumnya ini saya sebutkan, salah satu yang 3 ini, ya. Nah, jadi di antara yang 3 ini kemudian ada tambahan 1, yang keempat yaitu an yabra'a min haqqi sahibiha. Dan yang keempat yaitu membersihkan diri, ya, dari hak orang yang kita maksiati tersebut, ya, membersihkan diri dari orang yang kita maksiati. Apa contohnya? Fa in kana, ada penjelasan. Fa in kanat malan aw nahwihi raddahu ilaihi. Jika maksiat itu atau dosa itu berupa harta, au nahwi atau selainnya, raddahu ilaihi, maka dia harus mengembalikan harta, ataupun mungkin kalau ada orang maksiat itu mungkin kita curi barangnya orang, mohon maaf, kita ambil barangnya orang, mungkin uang kah atau kendaraan ataupun apapun itu, pokoknya harta berharga, emas kah, itu tidak cukup kita, ya Allah ampuni saya, ya Allah saya bersungguh-sungguh menyesali perbuatan tadi, saya menyesali, ya Allah. Kemudian yang ketiga tadi, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tapi barang itu kalau masih ada sama dia, taubatnya tidak sah. Ini berat kalau hubungan dengan manusia. Dia harus mengembalikan perkara atau berupa harta ataupun apapun itu yang diambil dari manusia, dia harus kembalikan, membersihkan diri. Jadi dalam bahasa ulama ini, membersihkan diri dari orang yang dia maksiati. Jadi kalau ada harta yang diambil, harus kembalikan itu harta, uang. Mohon maaf, mungkin ada orang yang korupsi, tidak cukup dia minta ampun, kemudian dia pergi naik umroh atau pergi haji dengan uang itu, kemudian saya sudah minta ampun, sudah taubat, mudah-mudahan diampuni. Oh, tidak begitu, kembalikan itu semua uangnya, kembalikan. Masya Allah. Wa in kana haddan qadhfin. Jadi, dan jika maksiat itu berupa hukum had, jadi misalnya kita menuduh orang berzina, itu berat juga. Ataupun berhubungan dengan tubuh manusia, kita pernah pukul orang. Islam itu agama sangat adil.
pernah kita pukul orang, maka syarat untuk bisa diampuni dosa memukul itu, orang yang kita pukul itu harus balas memukul juga. Kalau dia tidak balas memukul, minimal dia maafkan kita, itu sudah bisa, kecuali orang itu memaafkan kita. Nah, jadi itu luar biasa. Kalau pernah kita colok matanya, maka kita juga harus colok mata kita. Kita menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, kita harus dihilangkan dikit ya. Jadi wal aina bil aini, wal anfa bil anfi, wal uzuna bil uzuni. Jadi nyawa mata itu dibalas dengan mata. Jadi kurang lebih telinga itu dibalas dengan telinga. Nah, semua harus jelas. Bahkan kalau nyawa orang kita hilangkan, nyawa diganti dengan nyawa. Islam itu agama sangat adil. Jadi luar biasa. Kemudian makkanahu minhu aw talaba afwahu. Jadi jika maksiat itu berupa hukum had ataupun contohnya tadi wa nahwahu atau semisalnya, makkanahu minhu, maka orang yang kita maksiati tersebut, orang yang kita sakiti tersebut, minimal dia harus membalas atau talaba afwahu, atau kita meminta maaf dan kemudian dia maafkan kita. Nah, itu kurang lebih begitu. Wa in kana ghibatan. Nah, kalau dosa itu berupa ghibah, nah ini berat juga. Dosa itu berupa ghibah atau perbuatan, kita tahu ghibah ya. Kita menggibah, membicarakan aibnya, yang kalau dia dengar itu atau dia dengar perkara tersebut dia tidak suka, bahkan itu berhubungan dengan aib seseorang, maka kita istahallahu minha, maka kita harus minta dihalalkan, karena kalau tidak berat ini. Kemudian wajibu ayyatuba min jami'iz dzunubi, dan kemudian wajibu ayyatuba min jami'iz dzunubi, dan maka wajib untuk bertaubat dari setiap dosa. Fa in taba min ba'daha, maka apabila jika dosa tersebut kemudian kita bertaubat dari sebagian dosa saja, ya, sahhat, ya, jadi sah juga. Mungkin kita meminta ampun, ya, melepaskan diri dari maksiat, kemudian menyesali perbuatan, berjanji untuk tidak mengulangi, itu juga sah saja. Cuman adanya penjelasan. Sahhat taubatuhu inda ahli haqqihi min zalika dzanbi. Jadi maka sah taubatnya dari dosa yang dia maksudkan tadi. Wa baqiya alaihi baqin. Adapun dosa yang belum dia taubati, syaratnya mungkin ada yang kurang tadi. Mungkin ini hubungan dengan manusia, ya. Maka tetap kekal, tetap ada. Ini yang bahaya. Maka Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Nabi sahabat menjawab seperti kita, jawaban kita. Orang bangkrut itu orang yang tidak punya uang, ataupun dia berusaha tidak balik modal. Nah, ini orang bangkrut. Maka Nabi bilang, tidak, orang yang bangkrut itu bukan begitu. Orang yang bangkrut itu, kata Nabi, orang yang datang pada hari kiamat dengan bawa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, tapi karena dia pernah menyakiti manusia, pernah dia zalimi orang, pernah dia sakiti orang, pernah dia menggibah orang, maka semua pahala dia tadi diambil semua. Ini auzubillah. Maka ini mumpung masih di dunia, mungkin kita ada hubungan, ada masalah dengan manusia, selesaikan segera. Nah, karena berat urusannya dengan manusia itu. Ya, kemudian yang terakhir, waqad tazaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'il ummati ala wujubit taubati. Nah, maka sudah jelas, ya. Maka sudah jelas, sungguh telah jelas dalil-dalil dari kitab dan Al-Qur'an, kemudian was sunnati, dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ijma'il ummati, dan ijma' daripada ulama umat ini, ala wujubit taubati, dan atas wajibnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun berfirman, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, semua atas semua dosa, ayyuhal mu'minun,
Wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Semoga kalian semua menjadi orang yang beruntung. Demikianlah ini muqaddimah, baru pembuka bab taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semoga ini menjadi ilmu yang kita bisa ambil hikmahnya, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.